Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa merasakan indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, itu menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan bagi petunjuk itu juga membedakan antara yang hak dan yang batil. Dari situ kita mengetahui bahwa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, itu menjadi bulan yang paling mulia karena diturunkannya Al-Qur'an. Dan sejatinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi mulia karena perantara diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia karena beliaulah yang menyebarkan risalah Al-Quran. Kota Mekah dan Madinah, tempat diturunkannya Al-Quran, menjadi tempat yang paling mulia karena di sanalah diturunkannya Al-Quran. Waktu diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan, dan pada malam Lailatul Qadar menjadi waktu yang paling mulia karena itu disebabkan Al-Quran. Maka kita sebagai seorang hamba dan umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi umat hamba yang paling mulia, itu disebabkan dengan Al-Quran. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, setidaknya ada 6 interaksi kita bersama Al-Quran. Yang pertama adalah tasmi'ul Quran, yaitu mendengarkan Al-Quran. Banyak media yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan Al-Quran dari para qori yang sangat bagus bacaannya. Yang kedua adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia, di mana tempatnya yaitu di surga. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atahu fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata, wa huwa syaqqun, lagi susah payah, alaihi lahu ajran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, orang yang sulit membaca Al-Quran pun Allah memberi ganjaran, yaitu sebanyak 2 pahala. Kemudian interaksi yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah tadabbur Al-Quran. Kita memahami apa isi Al-Quran, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membaca artinya ataupun membaca tafsirnya, membaca asbabun nuzulnya ataupun yang lainnya. Kemudian interaksi yang keempat adalah tahfizul Quran, yaitu menjaga Al-Quran. Dengan apa cara menjaganya? Yaitu dengan cara menghafalnya. Dengan apa cara menghafalnya? Yaitu dengan banyak mendengarkan dan banyak membaca Al-Quran. Kemudian interaksi yang kelima yang harus kita lakukan yaitu tatbik Al-Quran. Apa itu tatbik Al-Quran? Yaitu mempraktekkan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran senantiasa kita praktekkan dalam akhlak dan keseharian kita. Dan yang terakhir adalah interaksi kita dengan Al-Quran, ta'limul Quran. Dalam hadis sahih yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Asy-Syuyuti, beliau menyebutkan bahwa ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, seluruh ilmu yang terkumpul dalam dunia ini itu ada dalam 4 kitab. Yang mana ilmu-ilmu dalam 4 kitab ini terangkum dalam 1 kitab, yaitu Al-Quran. Kemudian ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu terangkum dalam 1 surah, yaitu surah Al-Fatihah, ya, yang menjadi pembuka Al-Quran. Kemudian ilmu-ilmu dalam surah Al-Fatihah
itu terkumpul dalam satu ayat atau satu lafadz, yaitu pada lafadz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ilmu-ilmu dalam lafadz basmalah itu terkumpul dalam satu huruf, yaitu huruf ba, yang mana dalam ilmu nahwu kita tahu bahwa ini bermakna lil ilsaq, yaitu ba yang melekat dengan kalimat Allah, dengan nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, yang itu menjadi melekatnya seorang hamba dengan Robnya, yang menjadi tujuan utama sebuah ibadah, salah satunya interaksi dengan Al-Quran. Para mustami yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, semoga kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu yang tersisa di bulan suci Ramadan ini dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, juga melakukan banyak amalan-amalan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.